pasti untuk kita tonton. Namun, nggak pakai lama, kita akan langsung saja masuk menuju ke bagian map yang pertama kita kali ini, Purgatory. Let's go. Kita udah lihat ada sekitar 200 orang yang lagi nonton. Yuk di-share lagi biar makin banyak. Kalau bisa ribuan dan setiap kalian nonton langsung pencet tombol likes-nya. Jangan lupa. Oke, kita lihat ada pesawat yang bergerak dari area ski lodge menuju ke arah quarry, di mana udah ada satu tim yaitu dari tim 4 ya, yang langsung aja turun di area ski lodge. Mereka melakukan split up mungkin untuk memaksimalkan resource yang ada juga ya, Faris. Betul, dan lebih tepatnya mereka tuh mau coba buat ngecek sih. Kalau misalkan emang di skill lodge itu ada penunggunya, ada orang, mereka pasti bakalan cabut dan mereka nggak bakalan memaksa untuk masuk menuju ke bagian sana. Namun hal yang paling menarik adalah banyak sekali yang memperebutkan satu pulau sentral. Ada 3 squad di sana dari Dewa United dan juga Madura Prime. Mereka besar sekali chance untuk bergesekan di early game. Sedangkan di daerah Lumbermill-nya ada tim SES yang memang sedang mencoba untuk menjamah pulau sentral itu sendiri. Jadi kalau misalkan emang tim SES itu mau melakukan rechecking menuju ke satu pulau yang samanya, dia bakalan diuntungkan. Mereka bakalan ngegesek si MPX dan juga Madura Prime terlebih dahulu. Maksud gua Dewa United. Oke, kita lihat juga udah mulai berdekatan ya. Dimana sebenarnya kalau menurut gua mereka masih ada di areanya masing-masing, masih cukup aman sejauh ini. Namun ketika mereka akan coba untuk melakukan rotasi satu sama lain, gue yakin mereka bakalan saling bertemu. Dan udah ada 2 player yang gue rasa mereka udah saling berdekatan. Ini bakalan terjadi early team fight yang menurut gue. Tapi kalau kita lihat dari tim 2 sendiri, mereka juga melakukan split up dan bahkan satu playernya dari seorang Zuan di sini diutus untuk pergi lebih jauh lagi. Gue rasa mereka belum tahu sih kalau misalnya ada tim 5 di sana. Karena dia berjalan sendirian jauh banget bahkan ke area pertahanan dari tim 5 itu sendiri. Tapi ternyata udah ada suara tembakan di sana, bahkan kita lihat udah beberapa hit masuk ke arah player dari tim 5. Oke, dari seorang Codot di sini masih coba untuk melakukan tembakan ke arah depan, namun cukup jauh jaraknya jadi masih bisa dihalau juga sama teman-teman dari tim 5 itu sendiri. Bakalan coba untuk maju lebih dekat lagi dari seorang Codot, kali ini nggak mau melepaskan tim 5. Coba untuk regroup dulu, mereka bakalan setup terlebih dahulu karena dari musuhnya juga mereka masih ada di kompon ya, jadi masih cukup aman, masih belum terlihat, visionnya masih lumayan gelap kalau bisa gue bilang. Namun udah mulai terlihat tuh satu player ada di balik tembok. Iya, kayaknya dia pakai penutup mata ya. Gelap soalnya. Oh. Dan bisa dibilang ini adalah salah satu skema yang kurang begitu menguntungkan untuk tim 2, di mana mereka baru aja melakukan regrouping, rumah kuningnya juga udah berhasil mereka jamah kali ini, dan belum ada pergerakan yang berarti untuk tim 5. Dan kalau misalkan dilihat, compounding dari Brasilia semuanya udah diisi sama tim 5. Dan kelar ini mereka bakalan besar potensi untuk berpindah masuk menuju ke bagian campsite ataupun langsung menuju ke sentral. Oke, dan gue rasa ini dari masing-masing tim mereka ternyata lebih bermain ke arah aman lagi ya. Tapi ternyata udah ada first blood di mana Dewa Rain di sana harus mendapatkan satu player dari tim SES. Langsung aja bakalan coba untuk diras oleh teman-teman dari tim Dewa United karena mereka ngerasa oke, udah ada satu player yang berhasil mereka amankan, berarti sisa 3 player lagi di mana mereka jadi lebih unggul dalam segi manpower ya. Jadi kalau misalnya mereka mau maju pun itu masih lebih bagus lagi, tapi ternyata dari tim SES-nya juga cukup respect ternyata kepada Dewa United dan memilih untuk disengage aja nih, Faris. Betul, dan tim SES-nya juga kali ini udah tahu diri ya, karena emang awal-awalnya mereka itu nggak diuntungkan, mereka harus cabut dari arah Lumbermill. Yang gue kiranya Dewa United akan bergesekan besar dengan tim Madura Prime aka MPX, ternyata itu nggak terjadi. Justru tim SES yang ditabrak karena mereka penasaran kira-kira di Lumbermill ini ada orang apa enggak, karena posisi tengahnya itu ada di tim Dewa United, dan Dewa United sudah menotis pergerakan yang ada di bagian sentral kali ini, Julia. Oke, kita lihat juga dari tim 5 dan juga tim 2 yang dari tadi mereka coba bermain aman, melakukan looting tambahan, tapi ternyata akhirnya mereka udah siap satu sama lain. Karena kalau menurut gue pribadi tadi dari segi resource masing-masing tim juga sebenarnya untuk early team fight udah lumayan siap ya. Tapi tadi mereka juga mengambil jalan yang lebih aman lagi untuk menambah resource mereka, dan kali ini udah ada satu tapping ke arah seorang Ruli, cukup banyak hit yang masuk, bahkan hampir setengah HP-nya hilang bahkan lebih ya, dan coba melakukan healing sejenak di balik tumpukan kayu. Namun cukup terbuka dari seorang Ruli, kali ini butuh backup dari teman-temannya, sementara dari tim 2 sendiri sudah mengamankan satu kompon yang cukup besar, menurut gue cukup enak juga, ruang gerak mereka lebih luas lagi. Tapi dari Ruli ternyata pantang menyerah, tidak terlalu takut Bung ya, bakal coba dipantengin lagi sama seorang Ruli, sementara teman-temannya mengamankan satu area kompon yang cukup aman juga. Ruli diutus untuk membuka vision bagi teman-temannya nih, ngebuka di mana positioning musuh yang sebenarnya gitu. Betul, dan split up positionnya udah dibuka juga 3-1 saat ini, skema yang dimiliki oleh tim 69 Bubble atau Bangka Belitung. Nah, kalau misalkan dilihat dari tim 2, mereka bisa escape apa enggak? Mereka masih punya satu alternatif kompon. Kelar mereka udah nggak bisa keluar,
misalkan nih fightnya udah nggak diuntungkan untuk mereka ketika mau masuk menuju ke bagian rumah labirin tersebut, ternyata tembakan bukan dan headshot di sana connect, nampaknya Ruli berhasil men-take down satu pemain dan langsung dijemput oleh kawan-kawan untuk fire reviving. Namun kali ini Julia, Oke, kita lihat juga masih ada Glow yang bisa melindungi mereka dan Ruli juga jaraknya masih cukup jauh. Jadi masih ada kesempatan untuk teman-teman dari 69 melakukan healing dulu. Dan juga sementara kita lihat dari seorang Gembul, visionnya cukup luas dari atas genteng ya. Coba untuk tapping lagi ke arah depan dari seorang Gembul. Tapi dari tim 2 ternyata tidak meladeni tembakan. Oke, ada tembakan balasan ke arah seorang Gembul. Kali ini coba untuk mundur sedikit Gembul. Coba untuk melihat lagi ke arah depan. Ternyata teman-teman dari tim 2 berusaha untuk mundur. Namun udah ada tim 6 yang akan menghantui tim 2 dan juga tim 5. Ini tim 2 bakalan jadi tersandwich karena tim 6 udah cukup dekat juga. Dan ada suara tembakan otomatis bakal memancing tim 6 untuk menghampiri ke arah mereka. iya ya, ini bakalan jadi chaos sih kalau menurut gua. Kalau mereka keluar dari rumah labirin, ternyata untuk alternatif komponen yang tadi sempat gue bilang itu dari rumah merah nggak didapetin sama sekali, dan tembakan yang ada di bagian campsite saat ini udah langsung saja masuk menuju ke bagian 2 korban, 3 korban dan hanya ada 1 player yang tersisa dari seorang Codet di balik glue pastinya yang sudah ditanam. Akankah bisa keluar dari satu serangan dan juga sergapan tim 5 dan juga tim 6 kali ini masih bisa selamat untuk sementara waktu nampaknya Julia. Oke, dari Arya sendiri dia cukup wise ya, dimana akhirnya dia meninggalkan seorang Arya. Dan bener banget tadi dari tim 2 udah kejepit banget, nggak bisa apa-apa lagi karena udah ada tim 5 dan juga tim 6 ya. Dan tim 6 ini bagus banget nyari momennya ketika dari tim 2 fokus banget sama tim 5 ya. Akhirnya mereka meluncurkan beberapa tembakan panas ke arah tim 2 dan akhirnya berhasil men-take down 3 player dari tim 2. Dan bahkan dari seorang Codot kali ini harus berjalan di tengah-tengah 2 tim lagi dan lagi. Masih ada tim 5 lagi, tapi kali ini ada orang baru itu tim 1, sayang banget harus pulang pertama ke arah lobby. Codot gak bisa membawa timnya untuk maju lebih lama lagi. Sementara kita beralih terlebih dahulu ke arah Motos di mana udah ada seorang Dot. Kali ini tembakan tatap muka double vector digunakan. 1 player berhasil ter-take down di sana. Coba untuk bersembunyi melakukan healing terlebih dahulu, tapi Ihsan bakal mendeteksi keberadaan musuhnya di mana. Bakal diputerin dulu sama seorang Ihsan. Belum terlihat lagi musuhnya ada di mana. 1 playernya ada di arah high ground. Ini bahaya banget. Kalau keluar itu backup yang dari atas bakalan jadi satu advantage buat teman-teman dari tim 7. Oke, sudah mulai terlihat ternyata 1 player yang ada di atas. Ini teman-teman Aura Ignis harus lebih berhati-hati lagi sebenarnya karena dari teman-teman tim 7 itu sendiri udah lebih aman di dalam rumah. Oke, ada 1 peluru yang coba digunakan. Kalau maksud gue head cannon ya. Dan ada 1 Kronos juga yang coba diaktifkan, tapi coba untuk di rush match gak bisa bertahan, berhasil terkenok di sana. Belum ada reviving yang dilakukan juga. Galang tersisa seorang diri, gak bisa ngapa-ngapain. Sebenarnya ini dia yang gue bilang. Mereka coba untuk melakukan split ya setupnya, dimana seorang Galang diutus untuk diem di high ground. Mereka coba untuk Galang udah backup fire aja dari atas, tapi karena terlalu jauh, akhirnya ketika mereka salah move, Galang juga jadi gak bisa berbuat apa-apa. Mau nge-revive terlalu jauh, dan Galang jadi tersisa seorang diri, yang satu pun bahkan ditinggal sendirian di bawah. Betul, sebenarnya itu agak sedikit konsep memaksa sih kalau menurut gue dari tim Aura ya. Dan akhirnya tembakan juga dibuka dengan penggunaan 1 SKS kali ini. Rice sangat amat on point tembakannya, namun Galang udah nggak bisa escape. Ini adalah harga mati kill untuk tim Bigetron, dan triple kill langsung diklaim. Begitu juga Aura Ignis langsung dipulangkan di posisi yang ke-11. Ini adalah posisi yang sulit untuk mereka, di mana 3 player yang ada di lower ground itu dipercaya oleh Galang. Kalau misalkan kalian bisa membuat 1 player keluar aja dari rumah, gue udah pasti ready untuk nembak 1 player yang keluar tersebut. Dan akhirnya tim Bigetron paham 3 player yang ada di tim Aura tersebut yang ada di bagian dalam dipaksa mereka nggak bisa keluar dari compounding, dan akhirnya Galang nggak bisa ngapa-ngapain. Sebenarnya gameplaynya bagus ya. Jadi Galang nungguin di atas, kalau ada yang keluar dia bisa langsung tembak, tapi ternyata tidak berjalan dengan sangat baik. Namun kita beralih terlebih dahulu nih. Udah ada tim MPX di mana mereka bakal terjadi 1 pertarungan di area danger zone cukup berbahaya. Ada Kronos yang coba diaktifkan, namun juga cukup berbahaya kali ini. Tembakan dari seorang double vector Madora Prime gak bisa bertahan dari kerasnya pertempuran yang ada di area danger zone. Sementara dari tim Stay Sip ya di sini bakalan coba untuk berjalan. Sipit ternyata kali ini bakal coba masuk, tapi ternyata 2 player sekaligus langsung saja terkenok di sana. Sipit udah mulai bingung gimana caranya buat maju ke arah depan karena ini terlalu open field, dimana teman-teman dari Stay Sip sendiri nggak punya obstacle yang cukup baik. Bakal ada 1 gol yang coba di pop up kali ini oleh seorang Jun. Coba di revive terlebih dahulu, masih bisa selamat, dikasih treatment dengan dulu ya biar lebih aman lagi. Tapi ternyata dari tim 1 lebih enak positioningnya karena mereka juga lebih dekat sama rumah ya. Namun kita lihat juga ternyata dari seorang Skybin mendapatkan vision yang cukup luas dari atas genteng, melihat pergerakan dari teman-teman Stay masuk ke arah rumah. Jadi ini bakalan jadi cukup berbahaya, tapi kayaknya bakalan turun lagi temponya. Oke, bakal coba di tapping aja, 1 tapping masuk, 2 tapping masuk, tapi masih belum connect. Ternyata pelurunya
ke arah teman-teman ada Spaceship kali ini. Terlalu jauh nampaknya di area Brasilia. Kali ini bakalan coba untuk regroup dulu nih dari seorang Skybin. Gak akan terlalu terburu-buru juga karena ternyata Spaceship udah berhasil mengamankan dirinya di dalam rumah, Faris. Yes, betul. Dan West Bandit juga kalau misalkan dibilang ketika mereka itu fight sebelumnya atas satu squad yang ada di bagian Brasilia, kali ini mereka bisa diselamatkan oleh Danger Zone. Karena tadi tim SES mereka mau mencoba untuk melawan satu third party. Dan upaya third party tersebut dipatahkan dengan adanya 2 member yang berhasil di knockdown dengan Danger Zone. Dan akhirnya West Bandit berhasil mendapatkan timing kembali untuk melakukan satu regroup. Dan mereka udah pasti bisa welcoming tamu yang berikutnya. Dan akhirnya West Bandit Spaceship justru mereka akan bertemu dengan next player dari tim SES. Dan Bigetron di sisi lain pun akan bertemu dengan tim EVOS. Ada beberapa member yang berhasil di knockdown di sisi lain. Di satu watchtower di sana dengan Kingfisher, apakah bisa survive kali ini dari seorang John Acelo. Dan masih bisa aman. Beberapa patahan dimanfaatkan untuk menghilangkan jejak dari tim 11. Oke, dari Bocil sendiri mengaman satu area watchtower. Ini Sipit ketemu mantan timnya ini. Bakal coba untuk display aja ke arah depan. Walaupun terhalang satu patahan, tapi masih terlihat kepalanya. Ternyata Bocil cukup baik memberikan beberapa pressure. Tapi ternyata ada satu frag grenade yang dimasak matang-matang. Akhirnya berhasil untuk menumbangkan seorang Bocil, seorang diri. Itu dia enaknya di arah watchtower. Kalau ada satu player yang terdeteksi di watchtower, lu tinggal lempar frag grenade. Kalau misalnya dia nggak punya Kronos, ya udah itu bakalan langsung jadi malapetaka buat player yang ada di watchtower itu sendiri. Namun kita lihat dari sini Danis masih mencoba untuk menembak ke arah teman-teman dari SES Gogoba. Maksud gue SES Gogoba ya, Roboga. Gue suka ketukar aja ya. Goboga. Goboba. 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 Oh, yes. mereka suka boba ya. Mereka Jadi suka namanya boba. Goboba. Oke, Betul. kali ini dan seorang Danis mencoba untuk menembak. Ada tembakan balasan yang cukup sakit. Danis masih berlindung di balik wall. Berhasil untuk selamat terlebih dahulu melakukan healing sejenak karena udah cukup low banget itu, terlalu khawatir. Namun ternyata Jun diutus untuk sedikit lebih maju lagi ke arah depan karena dari saya sendiri udah tinggal satu player aja ya kali ini. Alam udah dalam masalah besar di mana dia harus menghadapi 3 player dari Spaceship. 4 player maksud gue yang udah siap untuk melakukan rushing ke arah dia. Oke, bakal ada coba tembakan tapi masih ada goal yang cukup baik. Ternyata responnya yang cukup cepat dari teman-teman SES. Kali ini Alan bakal coba untuk dirasa tapi ada Kronos yang diaktifkan. Namun ternyata SES Goboba nggak bisa bertahan dan harus puas di posisi ke-9. Sayang sekali. Udah terlalu terjepit sih. Sayang banget. Dan akhirnya tim mantan dari tim Sipit kali ini bisa berhasil dikalahkan oleh tim Stay Safe. Dan kalau misalkan dilihat ya, tadi udah ada beberapa UAV lain juga yang di pop. Akhirnya mereka benar-benar bisa comfort untuk maju ke depan, melakukan satu instant rush. 2 player dikirim di sana. Dan tim Stay Safe pun berhasil memulangkan 3 player dari tim SCS. Dan kita akan berpindah masuk menuju ke bagian next compoundingnya. Campsite sudah kita lewati. Dan di depan ada satu squad juga yang sedang menunggu. Dan sebelumnya tim 6 ini juga masih berlangsung untuk tembak-tembakan bersama kawan-kawan kita seperti tim Madura Prime tadi yang sebelumnya juga sempat bertemu dengan tim West Bandit. Dan akhirnya mereka mencoba untuk melakukan repositioning, langsung masuk menuju ke campsite dan ada vehicle yang diamankan oleh tim Dewa United saat ini. Oke, cukup baik dari Dewa United mengamankan satu vehicle yang mana rotasi mereka bakal jadi lebih cepat lagi. Dan juga kita lihat ternyata udah ada beberapa tim yang sudah mengamankan area circle itu sendiri. Oke, bakal bergerak secara perlahan aja. Dari range juga nggak mau terburu-buru. Dan ini dia, kita lihat ada EVOS Immortal yang sudah mulai terlihat. Dari tadi kita nggak mendengar suaranya ya. Dan ternyata mereka baru sampai di area circle, namun sudah langsung terlibat pertarungan di arah sana. Rasha bahkan mendapatkan satu player sekaligus Mans coba untuk menahan pergerakannya. Namun Rasha kali ini masih cukup menahan pergerakannya. Zek maju paling depan, coba untuk melakukan rush ke arah teman-teman dari tim 4 ini. Sini masih ada Guol yang melindungi teman-teman di tempat. Namun ternyata tim Rebels nggak bisa bertahan dan harus posisi ke-8. EVOS Immortal berhasil mencuri tempat yang sudah ditempati oleh tim Rebels itu sendiri. Yes, it's kinda immortal untuk tim Dewa United juga, nggak masalah. Mereka berhasil mendapatkan 2 killing steal dari tim EVOS Immortal yang harusnya mereka udah mau wipe out 2 squad secara bersamaan, tapi di kill steal 3 playernya. Dan akhirnya mereka akan berpindah saat ini. Mungkin akan turun menuju ke bagian bukit bawah untuk tim EVOS Immortal. Dan mereka juga sudah berhasil mengamankan satu rumah batu sebelumnya. Dan akhirnya mereka kali ini tinggal decide mereka mau turun di bagian mana nih, di rumah merah atau mereka akan memutar langsung menuju ke bagian rumah 7 Brasilia. Dan ternyata mereka decide untuk stay along terlebih dahulu dan mereka gak lama-lama berhasil mendapatkan satu player di sana dari seorang Ubed pastinya. Oke, dan ada Alpha tadi yang sudah berhasil terkenok di sana. Skybeams masih berhasil untuk merevive seorang Alpha itu sendiri. Di sini udah mulai ada penumpukan ya, dimana sebenarnya dari EVOS Immortal kalau misalnya mau jalan ini bakal ketemu sama sekitar 4 tim sekaligus. Bahkan dari tim 10 sudah mulai menyadari adanya keberadaan EVOS Immortal, sudah terjadi tembakan dan Bigetron Beat harus tereliminasi di posisi ke-7. Ini bakalan terjadi tim fight yang cukup cukup intens ya, karena ada 4 tim sekaligus di daerah yang sama dan bahkan Mans berhasil terkenal begitu saja. Apakah masih berhasil untuk di-revive? Coba untuk memutar lebih jauh lagi
lagi dari EVOS Immortal masih bisa untuk diselamatkan terlebih dahulu dari seorang Mans akan melakukan healing karena ini posisi dari tim EVOS Immortal sendiri bisa kita bilang sebagai pendatang ya. Yang lainnya udah menempati circle duluan. Jadi ketika mereka mau masuk tadi untung gitu dia bisa meratakan dua player, dua tim maksud gua. Walaupun ada steal kill yang terjadi, tapi dia nggak berhasil untuk dipotong jalan rotasinya. Dan kali ini PR berat nih buat EVOS. Gimana caranya kalau misalnya mereka mau, paling mereka muter jauh ke kanan dan itu dilakukan oleh EVOS Immortal. Ya, Satu-satunya jalan paling aman. Ya, seperti apa yang tadi gue bilang, mereka langsung masuknya itu menuju ke bagian satu arah yang lainnya. Karena kalau misalkan mereka ke rumah merah, mereka bakalan kepaksa untuk baku hantam dulu nih sama Ya, tim Dewa betul. United. Dan itu terlalu mahal kalau menurut gua karena masih ada hashtag 6 sampai 1 ke atas. Kalau misalkan mereka dipulangkan di posisi yang ke-6 atas satu kontes teritori yang berhasil dikalahkan oleh tim Dewa United, mereka terlalu tusun dan killnya juga cuma 5. Dan itu benar-benar gak nutup banget. Masih ada tembakan kali ini Julia. Oke, dari West Bandit kali ini sudah menyadari pergerakan dari teman-teman EVOS Immortal. Walaupun cukup jauh, namun dari seorang Alpha ternyata tidak mau melepaskan teman-teman dari EVOS Immortal. Harus berjalan secara perlahan, namun ternyata ada tembakan yang masuk banyak banget ke arah teman-teman dari EVOS Immortal. Mans sudah mulai terhit lagi dan lagi harus melakukan healing di balik glue wall yang sudah ia tanam kali ini. Oke, masih cukup aman sebenarnya, tapi menurut gue dari West Bandit ternyata positioningnya paling enak ya, bisa kita bilang. Udah ada di dalam circle dan juga mereka mengamankan beberapa rumah yang cukup besar juga. Dan ini bakalan jadi PR buat tim-tim lain yang bakalan masuk ke area circle itu sendiri. Namun EVOS Immortal kalau kita lihat jalur rotasinya sebenarnya lebih aman lagi gitu kan. Tapi ternyata dari tim Bro juga harus tereliminasi begitu saja di posisi ke-6, berarti tersisa 5 tim aja kali ini. Dan dari teman-teman West Bandit masih di area nyamannya, itu di kompon yang sudah mereka tempati dari awal. Oke, dari tim 69 bakalan bergerak maju, tapi Stay Safe kali ini cukup kesulitan ternyata untuk melakukan rotasi ke arah dalam karena di sebelah kiri mereka udah ada tim lain yang barengan untuk masuk ke arah circle. Betul. Dan kalau misalkan dilihat ini udah ada penumpukan juga yang terjadi masuk menuju ke bagian secara bersamaan dan Alpha berhasil mendapatkan seorang Mans di sana. West Bandit dengan adanya dua atap yang berhasil mereka secure, ini benar-benar membuat tempo permainannya mereka itu naik banget karena para Rafale atau itu AC80 yang mereka kantongin bakalan sangat efektif dan akhirnya Ruli berhasil mendapatkan satu pemain di sana. Lexus Beezer sangat amat mengerikan karena ada lethality damage yang masuk menuju ke bagian ruangan mereka dan Sipit pun berhasil menumbangkan satu TKI di sana di headshot dengan satu mini Uzi-nya. EVOS Immortal nampaknya akan mencoba untuk menjadi orang yang ketiga dan akhirnya Rez berhasil take down. Mereka akan masuk tapi this is gonna be clean untuk seorang Jun Acelo karena Dan 9 dipulangkan di posisi yang kelima untuk saat ini Julia. Oke, kita lihat dari EVOS Immortal ternyata cukup mulus ya masuk ke area circle di mana dengan sangat konsisten mereka bisa untuk meratakan musuh yang ada di depannya. Namun kali ini dari Rasya harus sedikit berhati-hati karena ternyata West Bandit masih ada di area central circle. Oke, teman-teman dari EVOS Immortal juga udah di dalam circle, tapi kita lihat sentralnya ada di teman-teman West Bandit dan West Bandit ini tinggal nyambut tim-tim yang bakalan datang. Bahkan rumah yang mereka tempatin itu enak, ada 2 lantai, vision jadi lebih luas. Namun ternyata Zack sudah menjadi emang genteng kali ini, bakalan coba untuk nembak ke arah jendela. Belum terlihat juga musuhnya terhalang satu glue wall kali ini. Jack cukup berhati-hati, namun kita lihat dari EVOS Immortal mengutus satu pemainnya untuk melakukan flanking ke arah kanan. Nggak jadi, balik lagi regroup dulu karena ternyata ramai banget Bun di sana ya. Dari seorang Mans coba memasang satu grenade diarahkan ke atas, tapi ternyata terpental begitu saja. Satu grenade yang coba untuk dilempar oleh seorang Mans kali ini, namun dari jendela ada tembakan lain. Zack coba untuk menembak teman-teman dari Dewa United. Ray coba ketar-ketir namun ternyata nggak bisa bertahan lama, harus eliminasi di posisi keempat. Kali ini tersisa 3 tim aja, di mana teman-teman EVOS Immortal coba untuk memecah pertahanan dari West Bandit yang ada di satu kompon cukup nikmat. Itu satu player berhasil terkenok, coba untuk di revive dulu. Namun ternyata dari sisi lain ada tim 69 ya kalau gue nggak salah bakal coba untuk bertemu dengan teman-teman dari EVOS Immortal. Ada glue wall yang coba menghalangi satu rumahnya di sana, tapi ternyata ada seorang Alpha berhasil terkenok. Tasif juga kali ini berhasil eliminasi dan wow, EVOS Immortal berhasil untuk menjadi pendatang yang rusuh ke area teman-teman dari West Bandit. Padahal tadi gue pikir bakalan West Bandit yang paling enak karena sebenarnya mereka udah ada di dalam kompon yang cukup enak juga di dalam central circle dan